kita kali ini kita akan membahas aturan reaksi Markov-Nikov, anti-Markov-Nikov, dan Markov-Nikov modern. Bagaimana ketiga reaksi ini? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah reaksi adisi Markov-Nikov. Di reaksi adisi Markov-Nikov dinyatakan bahwa jika suatu alkena direaksikan dengan asam halida ini boleh HBr, boleh HCl, boleh HI. Maka atom H dari asam tersebut akan masuk pada C rangkap. Akan masuk kepada alkenanya yang mengikat H yang lebih banyak. Nah, sering diistilahkan dengan yang kaya diperkaya. Artinya, sudah banyak H pada C rangkap tersebut, ditambahkan lagi dari H asam. Mari kita lihat contoh adisi asam klorida dalam suatu senyawa propena. Kita ketahui propena adalah C3H6 tambahkan HCl. Apa senyawa utamanya atau produk mayornya? Kita lihat propana dengan bentuk begini, artinya rangkapnya di C nomor 1, ditambahkan dengan asam klorida, maka kita melihat bahwa C rangkap yang sebelah kanan mengandung 2 atom H, C rangkap yang di kirinya mengandung 1 atom H. Artinya, H yang paling kanan ini, C paling kanan ini lebih kaya dibandingkan C paling tengah. Maka hanya akan masuk kepada C yang paling kanan, karena C-nya 2. Kemudian Cl-nya akan masuk kepada C yang tengah, karena mengandung hanya 1. Dengan demikian akan diperoleh senyawa hasil jadi adalah bentuk begini. Di nomor 2, C nomor 2 ada Cl, dan hanya yang paling dari asam akan masuk ke C paling kanan. Maka jika di sebelah kiri namanya propena, di sebelah produk kita beri namanya 2-kloropropana. Atau nama lainnya adalah isopropil klorida. Inilah yang kita sebut dengan produk mayor. Untuk yang kedua namanya reaksi anti-Markov-Nikov. Nah, apa anti-Markov-Nikov? Kalau di anti-Markov-Nikov, artinya jika alkena diadisi oleh asam bromida dengan bantuan asam peroksida atau senyawa peroksida, kita misalkan H2O2 asam peroksida, maka H dari HBr, H dari asam ini akan masuk kepada C rangkap, C yang berikatan rangkap, tetapi yang mengikat H lebih sedikit. Nah, anti-Markov-Nikov ini sering diistilahkan dengan yang miskin diperkaya. Artinya, hanya yang lebih sedikit ditambahkan dari asam HBr. Nah, sebagai catatan, reaksi ini hanya berlaku untuk asam bromida dengan adanya peroksida. Artinya, jika tidak ada peroksida, maka reaksi anti-Markov-Nikov tidak terjadi. Kita misalkan contoh adisi asam bromida HBr dalam suatu propena dengan dibantu hadirnya asam peroksida. C3H6 ditambah HBr dengan bantuan peroksida akan menghasilkan senyawa apa? Mari kita gambarkan senyawanya. Propena C rangkap ada di C nomor 1 ditambahkan dengan HBr dengan bantuan peroksida. Maka kita lihat C yang paling kanan ini mengandung 2H, sedangkan C paling tengah ini mengandung 1H. Maka yang kanan ini lebih kaya dan yang tengah ini lebih miskin. Maka H akan masuk ke C yang lebih miskin. Oke, karena di sini C-nya 2. Maka Br akan masuk ke C paling kanan. Artinya ini adalah kebalikan dari Markov-Nikov. Disebut anti-Markov-Nikov. Jadi produknya adalah di nomor C nomor 1 ada Br, kemudian hanya masuk ke tengah. Ini propena, ini namanya 1-bromopropana. Atau boleh juga disebut propil bromida. Di bagian ketiga namanya reaksi Markov-Nikov modern. Reaksi Markov-Nikov modern, jika alkena diadisi oleh HX, asam halida, dengan ada kedua atom C yang mempunyai ikatan rangkap H-nya sama banyak, jadi C rangkapnya mengandung banyaknya H yang sama.
maka atom H akan masuk ke C dengan daya dorong elektron yang lebih lemah. Apa definisi daya dorong elektron lebih lemah? Mari kita perhatikan. Semakin banyak jumlah C, maka semakin besar daya dorong elektron. Atau boleh kita simpulkan, semakin banyak jumlah C, semakin bermuatan positif. Bagaimana pencontohnya? Mari kita lihat. Misalkan ada dua pentena akan diadisi oleh asam klorida. Bagaimana produknya? Dua pentena jika kita gambarkan strukturnya adalah C nomor 2 dan nomor 3 ada rangkap. Ini namanya dua pentena. Kalau kita reaksikan dengan asam klorida, maka kita perhatikan atom C rangkap di sini hanya sama-sama mengikat satu. Jadi nomor 2 mengikat 1H, C nomor 3 juga mengikat 1H. Jadi patokan kita adalah C yang di dekat C rangkap ini. Ini mengikat 1C dan 3H. Sedangkan yang di kanan ini, C rangkap yang di kanan ini mengikat 2C dan 5H. Maka semakin banyak jumlah atom C, maka daya dorong elektronnya semakin kuat. Oke. Kemudian artinya ini akan semakin bermuatan positif. Sebaliknya, ini semakin sedikit jumlah C-nya, daya dorong elektronnya semakin lemah. Artinya ini akan semakin bermuatan negatif. Nah, kita tahu asam klorida ini muatannya adalah H lebih positif dibandingkan dengan Cl, maka Cl lebih negatif. Nah, kita buat prinsip penyerangan. Positif menyerang negatif, negatif menyerang positif. Maka Cl yang bermuatan negatif akan menyerang C yang lebih positif. Kemudian sebaliknya, H yang lebih positif akan menyerang muatan C yang lebih negatif. Maka H akan masuk ke C yang nomor 2. Dengan demikian diperoleh produk utama dengan Cl berada di C nomor 3. Maka strukturnya adalah begini. Jadi dihasilkan senyawa 3 kloropentana. Di nomor 3 kloropentana. Demikian untuk reaksi Markovnikov modern. Mari kita lihat beberapa contoh adisi. Struktur begini, ini namanya metil siklopentena. Direaksikan dengan HCl. Nah, ini adalah adisi Markovnikov karena tidak ada peroksida dan HBr di sini. Kita tahu bahwa C di sini ada mengandung 1H dan di sebelah ujung ini tidak ada H-nya. Artinya yang di sebelah kanan saya ini adalah lebih kaya H-nya. Maka hanya akan masuk ke C yang berwarna biru di sini. Jadi produk utamanya adalah seperti struktur begini. Kemudian ini namanya produk mayor. Untuk produk minor sebaliknya ya. Ingat ini adalah sesuai aturan Markovnikov. Jika nomor 2 ini dengan struktur begini, kalau kita beri nama ini 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1 pentena. Direaksikan dengan HBr dengan adanya peroksida. Ingat, jika ada peroksida berarti ini adalah reaksi adisi Markovnikov untuk HBr. Maka kita ketahui C yang ujung ini berarti mengandung 2H, C yang di sini nomor 2 di sini berarti mengandung 1H. Nah, C ujung ini lebih kaya dibandingkan C yang di sampingnya. Maka ingat tadi anti Markovnikov, yang miskin diperkaya. Artinya H masuk ke C yang tinggal hanya 1 di sini, kemudian Br masuk ke C paling nomor 1. Jadi kalau digambarkan dia ini maka namanya adalah 1 bromopentana. Ini namanya produk mayor dan ini adalah anti Markovnikov. Soal terakhir dengan struktur berikut ya. Ini kalau kita masukkan HCl maka Ha akan masuk ke C lebih banyak. Kenapa? Karena ini adalah HCl meskipun adanya peroksida. Jadi produk utamanya adalah H masuk ke C rangkap yang paling ujung ini dan Cl-nya masuk ke C pada sudut yang mengandung rangkap. Ini namanya produk mayor
Dan ini adalah aturan Markovnikov. Ingat, aturan Markovnikov hanya berlaku, aturan anti Markovnikov itu hanya untuk HBr dengan adanya peroksida. Oke, untuk latihan kalian silakan dicoba latih. Ketiga soal ini 2 butena tambahkan dengan HCl, ini adalah Markovnikov. Kemudian nomor 2 4 metil 1 pentena tambah HBr dengan H2O2, berarti ini adalah anti Markovnikov. Kemudian struktur berikut namanya adalah 2 metil 1 butena reaksikan dengan HBr, maka ini produknya apa? Ini adalah Markovnikov. Coba kalian kerjakan, berikan jawaban kalian di kolom komentar. Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Kita akan berjumpa di video pembelajaran berikutnya.